Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kali ini bersama dengan Amel dalam program Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini sudah rawuh narasumber yang akan memberikan materi pada pagi yang agak sedikit mendung ini Mitra Pas ya. Ada Ibu Nyai Umi Faridah Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah. Di daerah sana bagaimana keadaannya Bu Nyai? Aman ya? Untuk daerah saya Alhamdulillah Allah masih memberi anugerahnya aman sentosa, bisa menikmati hidup. Dan Mitra Pas, untuk tema kita di pagi hari ini adalah sejarah daerah Intopiyah ya. Intokiyah. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, untuk daerah Intokiyah ini mungkin bisa dijelaskan Bu Nyai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat anugerah dari Allah, yaitu diberi kesempatan untuk menyapa para pendengar Pas FM yang mana sudah lama ya Mbak kami tidak bertemu dengan Mbak Amel. Tapi hari ini bertemu Mbak Amel kelihatannya tambah segar karena pakai hijau. Alhamdulillah. Pada hari ini saya mengangkat tema sejarah daerah Intokiyah. Zaman dulu pada masa periode Nabi Sulaiman dan ada tenggang waktu dengan Nabi Ibrahim. Ini saling terkait antara Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Daerah Intokiyah itu berada di kawasan Alexandra, Iskandariyah, Mesir. Jadi kalau negaranya masuk dalam negara Mesir. Di daerah Intokiyah itu dulu daerah yang walaupun terkenal tandus, tapi hasil buminya melimpah ruah karena pusat minyak, kilang minyak. Di daerah itu daerah yang hasil bumi kekayaan, karena manusia memang semua manusia di atas bumi, bukan di Pati saja. Semua manusia di atas bumi itu keinginannya punya kekayaan yang melimpah ruah. Lah oleh Allah di daerah itu daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberi hasil bumi yang melimpah ruah. Perjalanan waktu masyarakat situ ini ya sudah menjadi watak manusia. Kalau harta kekayaan semakin melimpah, semakin kaya, manusia semakin kaya, itu akan ada sifat yang keluar secara otomatis. Kalau tidak dihati-hati akan terlena, yaitu menjadi angkuh, sombong, dan suka menyepelekan. Di antara
kesombongan yang menjadikan Allah murka, yaitu menyepelekan pitutur-pitutur para nabi. Waktu itu raja yang diutus oleh Allah pada zamannya yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kalau Dzulqarnain bukan nabi ya. Jadi raja zaman itu adalah Dzulqarnain, terus nabinya Nabi Sulaiman. Itu setiap ada pitutur agar kembali fa'budu, menyembahlah Anda semua, maksudnya masyarakat manusia, kepada Allah. Ini selalu disepelekan. Cara pertanyaannya mana? Ailahum ma'allah. Jadi Allah sering bertanya, mengapa kamu menjadikan saya Allah ini ada Tuhan yang lain, yaitu lebih mengunggulkan kekayaan, lebih mengunggulkan merasa punya jabatan, merasa punya pengaruh. Akhirnya lama-kelamaan daerah Intokiyah itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dihapus oleh Allah, diganti dengan generasi yang baru lewat gempa. Jadi yang semula daerah yang baldatun thayyibatun dibinasakan Allah menjadi hancur lebur, tinggal puing-puing dan sedikit dari manusia yang masih hidup untuk menjadi generasi yang baru. Nah, daerah Intokiyah ini yang berada di Alexandria, Iskandariyah, negara Mesir. Waktu itu rajanya yang memimpin namanya Raja Bukhtanasor. Bukhtanasor sekurun dengan Raja Namrud. Raja Namrud yang terkenal itu ingin membakar Nabi Ibrahim. Tapi biidznillah, walaupun Nabi Ibrahim dibakar tetap tidak terbakar. Sekelumit karena waktunya saya telat ya, berangkat ke sini telat, jadi saya yang dari awal ingin sejarah yang panjang ini saya simpelkan saja. Daerah Intokiyah yang berada di negara Mesir itu akhirnya dihancurkan oleh Allah. Ketika kami membaca sejarah ini, kami teringat kejadian kemarin yang terjadi di Cianjur ya Mbak. Ini sudah viral ya di medsos. Semua sudah tahu sejarah seluk-beluk dan permasalahan yang ada di daerah Cianjur. Ini sekedar otak-atik dari saya sendiri. Jadi seandainya nanti ada yang komplain, mohon jangan menyalahkan sejarahnya. Jangan ya, kemungkinan kalau jenengan komplain, nanti ada yang komplain, itu karena ini adalah otak-atik dari saya. Daerah Intokiyah itu sejarah yang diceritakan, ayatnya berada di Surah Al-Anbiya. Itu Surah Anbiya itu urutan surah nomor 21. Terus ayat yang menyejarahkan itu berada di ayat 11. Terus tanpa sengaja saya ini mengotak-atik kejadian di Cianjur itu ketika tanggal 21 November. 21 November. Ini ada kesamaan angka. Jadi 21, lah surah Al-Anbiya itu adalah urutan surah ke-21. Terus jamnya November ya. Bulannya November 11. 11. Lah ayat yang mensejarahkan daerah Intokiyah yang dihancurkan Allah lewat gempa niku ayat ke-11. Jadi ada kesamaan ini. Akhirnya saya berpikir kok hampir sama ya.
sepertinya ini sejarah terulang. Jadi dulu Intokiyah orangnya yang lugu-lugu, bahasa untuk orang Arab sana Badui. Cara sini orang primitif masih lugu-lugu ya. Untuk ilmu keagamaan anut mana tokoh yang menggiringnya. Kalau tokohnya di situ tokoh Islam yang kuat ya ikut yang kuat. Tokohnya Nasrani non Islam ya mungkin ikut yang non Islam. Tapi Allah tetapkan sudah mengirimkan para rasul atau utusan cara zaman sekarang ya para ulama. Akhirnya karena daerah Intokiyah itu selalu menyepelekan ya pitutur-pitutur yang sudah diberikan oleh para ulama, oleh Allah, perjalanan waktu dihancurkan. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Itu ayatnya. Artinya wa kam qasamna lan pirang-pirang. Qasamna menghancurkan, nglebur sapa ingsun Allah. Min qaryatin. Jadi kalau diartikan secara lebih mudah pemahamannya, wakam min qaryatin lan pirang-pirang saking daerah saya hancurkan. Jadi wakam qasamna min qaryatin. Banyak sekali daerah-daerah yang saya hancurkan, saya Allah. Tuhan kita jelas Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Kanat Allah menghancurkan kanat ono apa Korea zalimatan iku dolim. Mengapa Allah menghancurkan suatu daerah secara totalitas? Karena daerah itu mayoritas persentasenya banyak yang dolim. Wa angsya'na lan ganti sapa ingsun ba'daha sause Korea. Wau kauman ing kaum yang baru akhirina kang liya. Jadi Allah menghancurkan kaum Intokiyah itu sababiyah tidak diajak untuk menyembah kepada Allah, mengikuti syariatnya Allah, ini menyepelekan. Dengan alasan kalau bahasane wong Jawa katae ngene. Nenek kiai sing ngejak iki ora diwehi beras. Malah ditarik urunan, ngoten nggih. Tapi kalau orang yang lain, kalau bukan kiai, maksudnya non Islam, itu kan malah mendapatkan subsidi sembako. Ya seperti itu. Lanjut apa? Masih kita lanjut? jeda dulu. Oh gitu. Karena mengingat ini waktu saya lihat jam. Karena saya telat. Makasih. Iya. Dan Mitra Pas untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Bentuk boleh sama, warna boleh sama, tapi soal rasa Monde Milk Mari pasti beda dengan susunya, kaya gizinya. Monde Milk Mari, siapapun suka. Monde Milk Mari lebih fresh dan lebih terjamin mutunya. Bentuk boleh sama, warna boleh sama, tapi soal rasa Monde Milk Mari pasti beda dengan susunya, kaya gizinya. Monde Milk Mari, siapapun suka.
Monde Me Kemari lebih fresh dan lebih terjamin mutunya. Yo ayo ayo makan Nissin Waran Sus, wangi lembut dan renyah. Oh oh sus, ayo rame-rame makan Nissin Waran Sus. Ayo makan berbagai rasa dengan Nissin Waran Sus. Ayo makan Nissin Waran Sus paling renyah dan nikmat. Yo ayo ayo, Nissin Waran Sus asyik ternyata nikmat. Wolensus dari Nissin. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan sejarah daerah Intokiyah ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi karena tadi kita jeda. Monggo Bu Nyai. Ya, kami hari ini mengangkat tema sejarah. Karena apa? Karena saya teringat dengan dawuhipun Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ketika saya dan teman-teman dari penghafal Al-Quran itu sowan. Beliau ngendikan bahwa bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Itu saya ingat terus, itu saya ingat. Jadi saya pertama sowan sama Habib Lutfi, beliau langsung ngendikan, kami belum sampai matur, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Ya, pada hari ini sejarah Intokiyah kami angkat. Karena apa? Karena akhir-akhir ya sejak dulu sih Allah selalu mengingatkan manusia lewat kejadian-kejadian musibah. Karena apa? Karena manusia itu kalau tidak diberi musibah akan terlena dan lupa dengan pengabdiannya kepada Allah. Gitu. Maka sejarah itu memang harus selalu diulang. Seperti kejadian di Cianjur itu, menurut saya itu adalah Allah mengulang sejarah daerah Intokiyah, desa Intokiyah ya, yang mana mayoritas masyarakatnya ini ketika sudah terlena dengan kemewahan, melimpah ruahnya, enaknya kemewahan dunia, termasuk misalnya ya tidak usah bekerja sudah mendapatkan subsidi sembako. Nah, ini kan termasuk kemewahan. Ya jangan ditanyakan hanya beras 3 kilo kok kemewahan. Lah kan beras 3 kilonya nggak usah bekerja. Itu kan kemewahan ya Mbak ya. Iya. Kemewahan. Namanya tergiur dengan harta kekayaan. Karena lama-kelamaan manusia sudah diperingatkan oleh para ulama, para kiai agar tetap menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada yang lain. Tidak mau menghiraukan, ya akhirnya daerah Intokiyah ya dibinasakan oleh Allah lewat gempa. Pada hari ini kejadian-kejadian di atas bumi termasuk di Pati sendiri yang baru saja ya terjadi, terkena dampak banjir. Juga ada yang berita di Pati Utara, ada puting beliung ya, yang sebagian ada yang hancur, ada yang rubuh. Itu hanya agar kita ini bisa muhasabah, introspeksi diri bahwa apabila perilaku manusia ini sudah melebihi batas dari aturannya Allah, maka Allah akan memberi peringatan. Nah, bagi manusia-manusia yang terdampak
niki ya tidak usah tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Maksudnya gini, berarti saya yang salah? Bukan. Saya tidak menyalahkan yang terdampak atau yang terkena musibah, bukan. Musibah yang ada di atas bumi itu adalah peringatan dari Allah untuk semua manusia di atas bumi. Jadi tempat yang terjadi, yang dijadikan sebagai musibah itu sebagai percontohan. Contoh misalnya di Tayu, di daerah Pati Utara, yang masih hangat. Ini masih hangat, kemarin dapat puting beliung. Itu kalau muhasabah lewat aturannya Allah, angin itu fungsi Allah memberikan angin adalah untuk menutupi bau-bau yang tidak sedap. Kalau di atas bumi ini tidak ada angin, maka Mbak Amel tidak mungkin bisa menghirup udara dengan segar. Kan sekeliling Mbak Amel banyak sekali got, banyak septic tank itu Mbak, tempat pembuangan kotoran ya. Kan di sekeliling ini banyak sekali got-got, kali-kali itu, got apa itu, peceren ya Mbak, saluran air untuk yang kotor-kotor itu. Terus sapi tank, tempat pembuatan. Itu kalau tidak ada angin, nggak mungkin manusia bisa menghirup udara dengan bau yang harum. Tidak mungkin, pasti baunya basin. Nah sementara ini ya, manusia, saya itu ikut mengikuti perkembangan teknologi HP, Android. Nah saya ya sering buka Facebook, ya sering ya sering buka YouTube, ya sering, ya kadang lah ya. Saya memperhatikan banyak sekali yang terlena dengan kecanggihan teknologi. Dengan cara apa? Mestinya teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi saya memantau ini manusia banyak yang berlebihan menggunakannya dengan hal-hal yang negatif. Contoh, lagi susah diposting, gitu. Terus lagi tukaran diposting, lagi berantem karo bojone, tidak sependapat dengan suaminya diposting, gitu. Rumbuan cucian belum dicuci diposting. Biasanya pakai lori, gimana ini? Masya Allah, saya itu ngelus dodo Mbak. Ya Allah, mestinya kerepotan kehidupan yang dialami itu jangan diberitakan pada orang lain. Karena apa? Karena kerepotan yang kita alami kalau diberitahukan kepada orang lain, maka Allah akan memberi kerepotan yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Mestinya kerepotan yang kita alami, yang kita hadapi, yang baru kita terima, ini jangan diberitahukan kepada orang lain. Kalau kita mau menutupi kerepotan yang kita alami, maka Allah akan mengganti dengan kenikmatan yang lebih indah, lebih banyak. Seperti itu. Iya, itu dia Mitra Pas yang biasanya suka ngeluh ini di media sosial ya. Iya, ini saya, ya Allah, luar biasa Mbak. Saya itu ikut sedih, tapi ya tidak saya posting sedih saya di medsos. Iya, betul sekali. Kita sudah dulu punya Ya, monggo. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, dan tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Bentuk boleh sama, warna boleh sama, tapi soal rasa, Monde Milk Mari pasti beda dengan susunya, kaya gizinya. Monde Milk Mari, siapapun suka.
Monde Milk Mari lebih fresh dan lebih terjamin mutunya. Bentuk boleh sama, warna boleh sama, tapi soal rasa Monde Milk Mari pasti beda rasa susunya, kaya gizinya. Monde Milk Mari, siapapun suka. Monde Milk Mari lebih fresh dan lebih terjamin mutunya. Ya ayo ayo makan Nissin Waran Sus, wangi lembut dan renyah. Oh oh sus, ayo rame-rame makan Nissin Waran Sus. Ayo makan berbagai rasa dengan Nissin Waran Sus. Ayo makan Nissin Waran Sus, paling renyah dan nikmat. Yo ayo ayo, Nissin Waran Sus asyik, ternyata nikmat. Wolensus dari Nizin. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Di menit ke-30 sampai tuntas jam 10 nanti Mitra Pas Ruang Muslimah disponsori oleh Monde ya. Beberapa varian dari Monde bisa Anda beli untuk camilan keluarga. Ada Monde Milk Mari, ada juga Nissin Waran Sus Mitra Pas. Ini sudah ada yang bergabung, ibunya dari Ibu Ita di Margorejo. Nah, ini bagaimana caranya untuk atau bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan ini, Bu Nyai? Ya. Monggo. Ya, bagaimana caranya, ada pertanyaan ya. Bagaimana caranya yang kita lakukan ketika mendapatkan musibah atau cobaan. Nah, Allah memberikan cara untuk menghadapi musibah agar terasa ringan, tidak merasa bahwa saya ini, ya Allah, mengapa saya mendapatkan musibah? Apakah saya kurang gimana? Ya, kembali pada petunjuk dari Allah yang mana di Al-Qur'an, idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya semuanya sudah, setiap ada musibah semuanya mengatakan seperti itu. Tapi itu adalah sebuah pelajaran dari Allah, mengikuti maknanya. Jadi ketika mendapatkan musibah, perintah dari Allah, qalu, padha ngomong sira kabeh, inna lillahi, sak temene ingsun, inna sak temene ingsun, saya yang mendapatkan musibah, lillahi iku milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, lan sak temene ingsun yang mendapatkan musibah, ilaihi kepada Allah, rajiuna kembali. Maksudnya gimana? Bahwa semuanya itu adalah Allah yang memberi. Jadi nanti kita tidak akan kecewa yang berlebihan. Karena kalau tidak dikembalikan bahwa itu semua dari Allah, nanti akan kecewa yang berlebihan. Lah sementara orang yang kecewa berlebihan tidak ada pola pikir bahwa semua yang kita miliki asal usulnya juga dari Allah, pemberian dari Allah. Kekecewaan yang berlebihan tanpa didasari keimanan kepada Allah, ini akan nanti menjadikan lama-kelamaan stres, bingung, plongo. Akhirnya imbasnya karena kecewa, makan tidak teratur, gitu. Terus nanti tidurnya juga tidak nyenyak. Nanti ada penyakit-penyakit lain yang timbul. Jadi intinya ini
pertama kali ketika mendapatkan musibah ini hati terasa banget susah, terus tambah kecewa. Ini langsung, ya Allah, memang saya dulu juga tidak punya apa-apa. Kalau ini jenengan ambil, semoga ini adalah yang terbaik. Nyun sewu, kalau saya sendiri ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan di hati, itu saya langsung berkata, hatiku berkata, otakku ini agar menerima dengan pembicaraan hatiku sendiri. Saya mengatakan bahwa apa yang hilang dari diriku, misalnya harta atau kebahagiaan atau kesenangan yang hilang, nah ini saya bicara dengan diri sendiri, semoga otak saya mau menerima. Saya katakan bahwa yang keluar, yang hilang dari diriku adalah sesuatu yang akan ini mensialkan, menyialkan, mencelakai. Jadi sebelum menyelakai saya, maka Allah itu sayang kepada saya, diambil dulu. Gitu. Terus akhirnya ini ringan di hati, menerimanya ringan. Daripada yang celaka saya, lebih baik daripada yang ibaratnya secara dimentokno bahasane, daripada saya yang mati, yang hilang, lebih baik yang hilang barang itu. Tapi saya kan masih hidup, masih bisa mencari barang itu lagi selama Allah masih memberi kesempatan. Seperti itu. Itu tadi Ibu Ita yang ada di Margorejo, ya, semoga bisa membantu. Karena waktu kita terbatas ini Bu Nyai, mau kesimpulannya. Ya, kesimpulannya hari ini saya mengangkat sejarah manusia zaman dulu. Monggo kita selalu introspeksi diri, muhasabah, bahwa dalam kehidupan kita jangan terlena dengan kelezatan, kemewahan dunia. Contoh ya, sekarang kita sudah diberi kemudahan oleh Allah lewat canggihnya elektronik yang menyebar setiap nyawa itu punya HP, hampir ya. Keluarga 5, HP-nya ya kemungkinan ya 4. Karena kadang yang bayi masih baru lahir sudah bisa sudah bisa tatul hati. Kecanggihan elektronik jangan sampai melupakan kita untuk taat beribadah kepada Allah. Intinya ngeten, Mbak. Saya pantau nggih, saya niku nek jalan-jalan nggih sak dalan-dalan. Roh bocah 6 jejer-jejer awor. Tapi enggak ada kerukunan, semuanya sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Enggak ada komunikasi batin, enggak ada kerukunan, enggak ada apa. Padahal kerukunan itu adalah yang menjadikan kekuatan. Itu berarti kerukunan sudah hilang. Akhirnya mudah terprovokasi, mudah tukaran. Nah, gitu. Yang kedua, survei saya dengan canggihnya elektro HP, manusia banyak terlena, waktunya habis untuk taltul HP. Zaman kecil saya itu pasti ada waktu untuk mengaji. Alhamdulillah sampai tua sekarang masih diingatkan Allah. Jadi sekarang anak-anak itu bukan anak-anak ya, yang tua barang ya. Yang remaja, yang tua itu waktu untuk sholat tertunda-tunda. Nah gitu. Karena ketika sudah buka HP, ini akhirnya waktu untuk sholat ini tertunda. Terus karena tertunda, waktunya mepet, akhirnya yang nggak ada kepikiran untuk wiridan. Padahal yang menjadikan bumi ini masih mau memberikan hasil bumi, yang laut, yang tambak bisa mengeluarkan ikan-ikan bandeng dadi gede, yang buminya peleme iso merental tanpa ada ulere. Itu kalau manusia masih sering membaca wiridan. Intinya mari kita membuka sejarah zaman dulu, kaum Sabak, mulai dari dulu ya, sejak Nabi Adam sampai sekarang. Itu Allah memberikan kehidupan yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di juz 14 itu hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang kepenak. Kepenak itu tidak harus kaya, tapi cukup. Jadi makanya bahasanya bukan ghaniyun, bukan agniya, bukan, tapi hayatan thayyibah. Bahasanya thayyibah. Nah, di situ. Itu karena orang-orang itu selalu mengingat kepada Allah. Ada waktu kau berwiridan, sholatnya di meno, tidak kalah dengan HP. Maka pertama kali saya masuk sini tadi ada Mbak Amel nyetel promosi buang sampah jangan sembarangan. Itu juga termasuk perilaku yang harus dijaga. Nah, zaman sekarang nyuwun sewu ya, saya juga mensurvei bawa HP, ya kan, main HP sama di sampingnya ada snack-snack, kacang, permen, dan snack-snack yang lain. Sambil taltul HP, ini tangan sambil makan seperti ini, sampahnya ikut diberserakan, gitu, berserakan. Misalnya berkumpul di trotoar atau di alun-alun, terus nanti sampahnya berserakan di situ. Setelah main HP selesai diobyai dengan petugas keamanan negara, langsung melayu, lari saja. Lah sampai ya ketinggalan. Akhirnya menyebar kemana-mana. Dan yang lebih parah itu memang saya ketika setiap saya kebanyakan kalau ngaji di majelis taklim saya, itu pasti saya memberikan himbauan dan langsung jelas. Pemerintah sudah memikirkan kenyamanan rakyatnya dengan cara dibuatkan got-got itu untuk aliran air, terus kali-kali sudah dibangun, dirapikan. Tapi kalau masyarakatnya, rakyatnya dibuatkan kali malah untuk membuang sampah. Ya Allah, ini kadang ini kesalahannya ya manusia ini gimana ya, si malakama. Ya, ketika ada banjir, ini masyarakat rame, ya. Ini bagaimana pemerintah tidak segera turun rakyatnya? Padahal asal usul ketika adanya banjir ini karena banyaknya kali-kali yang kesumbat, nah, gitu. Atau banyaknya mestinya lahan-lahan, ya, lahan-lahan yang di situ mestinya jangan di Mbak, jangan dirusak, lah ditebangi, gitu, malah dibuat lahan, mestinya itu lahan pemerintah, ya toh? Malah dibuat lahan untuk biasanya pribadi biasanya. Ini juga biasanya seperti itu. Akhirnya karena manusia itu diperingatkan oleh sesama manusia lewat kalau misal tokoh agama namanya kiai, diperingatkan oleh kiai boten mengeng, tidak mempan. Diperingatkan oleh pejabat yang bertugas untuk keamanan, kebersihan, lingkungan, tidak mempan. Maka langsung Allah sendiri yang turun tangan. Gitu. Diperingatkan lewat apa? Ya lewat banjir, ya lewat gempa, ya lewat angin. Jadi kalau manusia diperingatkan oleh manusia, Allah mengirimkan utusannya Allah lewat, kalau zaman sekarang lewat kiai, kalau untuk urusan kepemerintahan lewat pejabat aparatur pemerintah, tapi manusianya tidak mau menghiraukan, maka Allah akan langsung mengingatkan manusia, langsung Allah sendiri lewat tentaranya. Jadi tentara Allah itu banyak sekali. Tentara Allah itu ada yang namanya air, ada yang namanya angin, ada yang namanya api, ada yang namanya yang lain-lain. Itu mestinya apa yang saya sampaikan itu di kitabnya ada, Minhajul Yakin, tuh kitabnya ada. Saya bacakan hadisnya biar lebih mantap, bahwa ketika manusia endingnya kalau perilaku manusia sudah melebihi batas peringatan yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang diutus oleh Allah
lewat para kiai, para ulama, para aparatur pemerintah untuk menuju kehidupan yang yang baik, kok tidak mau malah menyepelekan, meremehkan, dan itu berlarut-larut, maka Allah akan langsung mengingatkan manusia secara totalitas. Maksudnya gimana? Sing salah iki mau 100%, tapi Allah otomatis ini kalau mengingatkan ya 100% diingatkan semua. Jangan protes yang 40% orang yang baik ya nggak usah protes, itu sudah imbas dari wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Terus nek pun Allah mengingatkan, ini nggih secara totalitas, nggak pilih-pilih. Nah, hadis, saya akan menutup dengan hadis bahwa ketika manusia sudah sulit diingatkan oleh sesama manusia, maka Allah akan mengingatkan. Hadisnya begini. Wa qad ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula annallaha ta'ala adzalla bna adama bi salasin ma to'a ra'suhu li syai'in al faqru wal maradu wal musibatu. Artinya secara cepat saja, Kanjeng Nabi ngendika, apabila Bani Adam, keturun manusia, ya, diperingatkan oleh sesama manusia sudah tidak menghiraukan, secara perlahan-lahan melampaui batas, akhirnya lama-kelamaan semakin meremehkan, maka Allah akan mengingatkan manusia itu satu lewat fikir, diberi kefikiran. Jadi omae dihancurkan lewat apa? Gempa, lewat angin, lewat banjir. Yang kedua, bisa diingatkan Allah lewat wal marodu, sakit. Dengan sakit harta akan berkurang tetap. Bayar rumah sakit, Mbak. Entek beru. Yang ketiga, diingatkan Allah lewat musibah. Seperti itu. Maka pada hari ini intinya sejarah. Jangan melupakan sejarah bahwa Allah akan selalu mengikatkan manusia agar manusia kembali ke jalan yang benar, berperilaku yang baik, jangan nuruti karepe dhewe. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya, semoga kita meniti kehidupan kedepannya mau menerima pitutur, masukan dari yang lain. Contoh tadi saya sangat tersentuh itu, Mbak. Saya masuk sini langsung buang sampah jangan sembarangan. Itu baik sekali. Itu harus itu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Untuk Anda juga terima kasih untuk yang sudah setia mengikuti Ruang Muslimah sampai akhir. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.